Halo guys, saya dengan Willy. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat fenomenal dan kontroversial. Buku itu adalah Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia oleh Yuval Noah Harari. Buku ini telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan telah diterjemahkan lebih dari 36 bahasa di seluruh dunia. Buku ini juga telah direkomendasikan oleh beberapa orang-orang terkenal seperti Bill Gates, Barack Obama, Mark Zuckerberg, dan juga si cantik Maudy Ayunda. Kira-kira apa yang membuat buku ini sangat kontroversial? Mari kita lihat. Penulis buku ini adalah Yuval Noah Harari. Jadi dia adalah seorang profesor sejarah di The Hebrew University of Jerusalem. Studinya itu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan besar, seperti apakah ada keadilan dalam sejarah, apa hubungan biologi dengan sejarah, apakah kebahagiaan manusia itu berkembang atau bertumbuh seiring berkembangnya waktu. Yuval telah menulis beberapa buku, dan 3 buku yang paling tenar adalah Sapiens, Homo Deus, dan 21 Lessons for 21 Century. Dan buku Sapiens ini adalah buku pertama yang mengawali ketenaran dari 3 buku tersebut. Dari Goodreads, buku ini telah mendapatkan rating 4,43 bintang dari 5 bintang. Buku ini adalah buku sejarah, tapi tidak seperti buku sejarah pada umumnya yang menekankan pada peristiwa kronologis. Buku ini lebih ke menjelaskan bagaimana suatu peradaban manusia pada periode waktu tertentu. Jadi, dia tidak menekankan pada apa, tapi bagaimana. Buku ini merupakan buku yang menarik, karena di dalamnya terdapat banyak cerita unik dan juga gagasan-gagasan yang kontroversial, sehingga memicu rasa ingin tahu kita. Saat kita mulai membaca, akan sulit untuk berhenti, karena akan terus ada hal-hal baru di dalamnya. Buku ini juga mengandung banyak sekali data-data saintifik di dalamnya. Contohnya ketika dia menjelaskan tentang benua Australia. Dia mengatakan bahwa manusia adalah alasan utama kepunahan hewan-hewan besar di Australia. Di sana, dia memberikan data dan penjelasan yang mendukung ide tersebut, dan dia juga memberikan data sebaliknya yang tidak mendukung ide tersebut, sehingga pembahasannya itu cenderung berimbang. Buku ini juga menjelaskan beberapa konsep yang sangat rumit seperti kapitalisme, birokrasi, revolusi industri ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, sehingga orang awam pun dapat mengerti dengan mudah pembahasan-pembahasan tersebut. Jika teman-teman adalah tipe orang yang tidak suka menghafal dan lebih suka mengerti suatu konsep, maka buku ini adalah buku yang cocok untuk teman-teman, karena buku ini lebih fokus ke mengerti suatu konsep tertentu dibandingkan menghafal peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sesuai dengan judulnya riwayat singkat, jadi banyak sekali cerita-cerita yang tidak tercover di dalamnya, sehingga cerita-cerita yang dipilih pun seakan-akan cerita yang mendukung ide dari penulis. Bukunya ini juga memiliki terlalu banyak opini dari penulis, dan sayangnya opini yang disampaikan itu adalah opini-opini yang pesimis. Seakan-akan segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah kesalahan. Dan dari buku ini, saya juga bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu ternyata hanya berhubungan dengan determinisme biologis. Buku ini juga mendegradasi banyak hal, banyak kebudayaan, dan banyak kepercayaan menjadi hanya sekedar fiksi. Sehingga, jika teman-teman benar-benar menghayati buku ini, teman-teman akan mendapatkan krisis eksistensi dan menjadi orang yang cenderung ke nihilis karena tidak percaya lagi pada manusia. Namun menurut saya, buku ini lebih ke arah kritik terhadap apa yang dilakukan manusia. Dan tujuannya itu semuanya baik. Pada bab terakhir bisa kita lihat bahwa kita itu siapa, dan kita memiliki power yang sangat adikuasa. Sehingga kita bisa memperbaiki diri agar pada ujung-ujungnya kita tidak menghancurkan diri kita sendiri. Buku ini cocok dibaca oleh semua umur dan semua kalangan. Apalagi jika teman-teman ingin melihat sejarah dari suatu perspektif yang lain. Atau jika teman-teman ingin sekedar terlihat open-minded, buku ini dapat menjadi pengantar yang baik. Dan jika teman-teman merupakan tipe orang seperti saya yang malas menghafal dan lebih suka mengerti suatu konsep, maka buku ini juga cocok untuk teman-teman. Karena menghafal itu gampang. Kalau memang lupa ya tinggal buka lagi bukunya, tinggal dibaca lagi. Tapi kalau jika teman-teman mengerti, konsep itu akan sulit hilang dari kepala teman-teman. Selain itu, buku ini juga buku yang cocok untuk disimpan di rak buku. Karena buku ini merupakan salah satu buku yang selalu worth it menjadi pilihan jika teman-teman bosan atau ingin mencari suatu bacaan. Buku ini merupakan buku sejarah yang menjelaskan tentang perjalanan umat manusia. Di dalamnya berisi banyak konsep-konsep rumit yang dijelaskan secara singkat dan juga mudah dimengerti. Buku ini juga berusaha melihat umat manusia secara apa adanya. Namun jika teman-teman betul-betul menghayati buku ini, pada ujung-ujungnya teman-teman akan menghadapi krisis eksistensi dan cenderung tidak percaya lagi kepada kemanusiaan. Tapi menurut saya buku ini buku yang sangat worth it untuk dibaca. Oleh karena itu, saya memberikan buku ini
Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia oleh Yuval Noah Harari, rating 9 dari 10 poin. Jadi itu adalah review dari saya. Jika teman-teman ingin saya untuk mereview buku lain, silahkan komen di bawah. Terima kasih.